Halo sobat YouTube, pada video kali ini saya akan press pelek pada sambungan pabrik. Nah, itu pentil ditarik ke atas lurus, itu adalah sambungan pabrik, dan meleotnya itu pas dengan sambungan pabrik. Nah, seandainya ini langsung dipres, maka hasilnya peleknya akan retak. Saya yakin sekali pasti akan retak, karena dulu saya sudah pernah coba, langsung saya press itu kejadiannya peleknya retak. Dan ada solusi lain untuk membenarkan atau meluruskan, menormalkan pelek yang meleot pada sambungan pabrik, yaitu dengan cara dipanasi. Tapi warnanya itu biasanya akan berubah menjadi gosong sedikit ya. Nah, itu adalah wajar, karena itu cuma cat, jadi nggak masalah. Terserah Anda, dipilih retak atau dipilih catnya yang rusak sedikit. Kalau saya lebih baik saya memilih catnya gosong sedikit daripada peleknya retak. Dan pelek retak itu jika digunakan pasti akan bisa membahayakan, atau suatu saat jika terbentur lagi maka peleknya akan hancur ya. Maka dari itu lebih baik kita panasi dengan gas kaleng ya. Dipanasi dengan kompor, di atas kompor juga bisa, tapi catnya itu akan rusak semua ya. Lebih baik pakai gas kaleng saja. Nah, sekarang kita buka ban luar dan ban dalamnya dulu menggunakan cuket ya, dan ditelasari dengan plat yang aluminium, dan itu adalah plat bekas plat nomor yang sudah tidak terpakai, dan itu aman sekali untuk melapisi pelek yang catnya masih bagus dan tidak akan lecet sama sekali ya. Lihat, itu pemakai telasar ya. Nah, setelah itu kita lepas ban luarnya. Menggunakan krisbau juga bisa ya, menggunakan alat pelepas ban yang menggunakan mesin juga bisa, tapi saya biasanya menggunakan alat manual seperti cuket. Nah, setelah itu siapkan alatnya. Kalau saya menggunakan bantalan kayu, menggunakan bantalan besi yang tebal juga bisa. Menggunakan bantalan besi yang tebal itu akan mempermudah ya, mempermudah proses senternya pelek. Kalau nggak ada besi, pakai kayu juga bisa. Nah, itu lihat, itu pas sekali dengan sambungan. Nah, itu sambungannya bagian situ dan meleotnya juga bagian situ, pas sekali ya. Nah, lihat, itu lihat sambungannya ada di situ posisinya. Dan proses ini sangat tidak berbahaya ya kalau dipanasi dengan api gas kaleng. Nah, sekarang kita menggunakan gas kaleng dan menggunakan alatnya. Biasanya memakai gas kaleng itu kalau pelan itu apinya tidak stabil ya.
biasanya saya menggunakan sedikit lebih besar ya. Kalau untuk memanasi dikira-kira saja ya. Untuk pelek yang tipis seperti ini kita memanasinya sedang-sedang saja. Yang penting warnanya tidak begitu gosong ya. Tidak begitu gosong. Nah, sekarang setelah dipanasi kita gedok dengan ditelasari karet ban luar. Nah, itu adalah karet ban luar yang saya potong kecil. Dan untuk menggedoknya itu pelan-pelan saja ya, sambil ditahan dengan kaki dua. Usahakan pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja ya. Kalau untuk yang gosong itu nanti kita gosok-gosok dengan kain atau dengan jari biasa, itu nanti gosongnya akan sedikit-sedikit hilang. Tapi jangan pakai amplas. Kalau menggunakan amplas warnanya yang biru akan hilang. Usahakan menggunakan tangan atau kain ya, atau kertas, tapi gosoknya jangan keras-keras ya. Tuh, kalau sekiranya masih kurang, kalau masih hangat digedok juga nggak apa-apa. Kalau sudah tidak panas, usahakan dipanasi lagi. Nah, dipegang dulu, kalau sekiranya masih hangat digedok juga nggak masalah. Tapi hati-hati ya, gedoknya jangan keras-keras, ditambah sedikit kekuatannya. Kalau belum kembali tambah sedikit lagi. Nah, itu baliknya juga ada meleotnya, kita langsung pukul juga nggak apa-apa karena masih hangat ya. Usahakan sedikit-sedikit, nggak usah langsung keras. Kalau pada bagian sambungan itu jika mukulnya terlalu keras, maka resikonya peleknya akan retak. Diputar, nanti di setel sedikit. Biasanya kalau setelah di press atau digedok itu jarinya ada yang kendor beberapa biji, tapi lebih baik di setel semuanya ya, untuk memastikan tingkat kekencangannya. Nah, itu masih ada meleotnya, tapi keadaan peleknya sudah tidak panas, jadi kita panasi dulu. Kita panasi dulu sebentar ya. Hati-hati jangan sampai gosong. Panasi sebentar saja, dikira-kira. Kalau sekiranya sudah panas dan peleknya tidak gosong, segera digedok. Segera digedok. Kalau pelan sudah tidak bisa kembali, lebih keras sedikit saja ya, sedikit saja, nggak usah keras-keras. Gedok dengan perasaan. Ini untuk pelek Matic ring 14 ya. Kalau untuk
pelek ring 17 itu sebenarnya sama, caranya juga digedok. Kalau pas bagian sambungan itu cuma digedok ya dan dipanasi. Berbeda untuk racing itu tidak ada sambungannya, dan meleyot pada bagian apapun pastinya harus dipanasi, dan dipanasi itu warnanya pasti akan rusak sedikit ya, pasti dicat sedikit. Nah, itu sudah digedok dan sekiranya senter, kita setel sedikit. Kita masukkan di alat setelan atau alat senter uji, dan kita setel sedikit. Nah, lihat itu ada bekas gosongnya sedikit, tapi nggak masalah, nanti kita gosok sedikit menggunakan kain basah atau tangan, langsung digosok-gosokkan, nanti gosongnya akan hilang sedikit. Nah, lihat itu sudah kembali senter bagus. Cara nyetelnya itu semua jari-jari harus pada keadaan kencang. Kencangnya harus merata ya, jangan sampai ada yang satunya yang kendor. Kalau ada satunya yang kendor, nanti yang kencang duluan yang akan putus. Kita putar lagi, kita cari mana yang kendor dan mana yang egol. Nah, tutorial cara setel pelek yang lain juga ada di video saya yang lain di channel Aris Variasi Batangan. Untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Untuk yang pengen bertanya, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like jika Anda menyukai video saya. Dan bagikan ke teman Anda jika teman Anda ada yang membutuhkan video ini. Nah, proses setel ruji hampir selesai. Ini sudah selesai. Kita cek jari-jarinya ada yang kendor apa tidak. Setelah itu baru selesai. Untuk pemasangan bannya dikasih pelumas. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Semoga Anda sehat selalu. Oke, terima kasih.